Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Baik sahabat semuanya. Nah, setelah kita membahas terkait dengan makharijul huruf, maka sekarang saya akan menyampaikan hal-hal terkait kesalahan-kesalahan yang bersifat samar. Nah, pada saat mengeluarkan huruf dari makhrajnya, atau misalkan membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, bagaimana yang hal seperti itu terkadang nanti bagi beberapa orang sulit membedakan, seperti penyebutan huruf H dengan H ataupun yang lainnya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu terkait dengan huruf yang ada di tenggorokan ya. Nah, di mana huruf tenggorokan paling bawah, tenggorokan bagian bawah atau aksul halqi. Nah, itu ada huruf hamzah dengan H, Aha. Nah, untuk penyebutan H ini nantinya jangan sampai terlalu bawah sehingga turun ke dada makhrajnya. Nah, tapi ucapan seperti H biasa. Nah, seperti kita bicara hari, sehari-hari atau hantu. Kalimat apalagi ya? Harimau. Nah, pokoknya H seperti biasa itulah yang di sini makhrajnya. Jadi tidak perlu ditebalkan H. Ya, bukan H. Nah, seperti ihdinas siratal. Tidak, tapi biasa saja. Ihdinas siratal. Nah, bukan tapi bukan apalagi ketika dilangsungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Nah, enggak ada nuh, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Ihdinas biasa saja haknya. Nah, kemudian berbeda dengan hak yang di tenggorokan bagian tengah, ada di huruf ain dan juga ha. Nah, bedanya ha dengan ha. Nah, ini nanti cara membedakannya adalah dengan kapan suara atau udara itu nantinya kemudian keluar. Nah, kalau huruf ha yang di pangkat tenggorokan yang tadi, ini keluarnya bersamaan antara suara dan udara, ha. Nah, sedangkan ha yang ada di tenggorokan bagian tengah itu kalau berharokat, maka udara akan keluar terlebih dahulu. Nah, seperti ha. Nah, kalau lebih dipelankan ha gitu ya, ha. Nah, tapi dalam pengucapan realnya nanti tidak boleh terlalu diperlambat seperti itu. Langsung saja ha. Tapi intinya tadi cara melembutkannya adalah dengan mengeluarkan udara dulu sebelum suara. Nah, kalau bersukun baru sebaliknya. Suara dulu baru terakhirnya udara yang keluar. Nah, misalkan ar-rah. Nah, ar-rahmani ar-rah. Nah, itu jadi kalau bersukun baru suara dulu, nah terakhir dia udaranya keluar. Nah, dihabiskan sifat rakhwahnya nanti dipakai gitu ya. Sifat rakhwah itu suaranya mengalir. Nah, dan kemudian lanjut ke makhraj yang ada di lisan. Terkhusus nanti di lisan ini huruf-huruf yang memiliki sifat tebal ketika diucapkan. Nah, seperti huruf ta, za, sa dengan do. Nah, di mana sering jadi kesalahan itu. Nah, ketika menyebutkan huruf yang di lisan, nah maka dengan melibatkan kedua bibir atau sering bibirnya ini manyun. Padahal kalau kita kembali kepada makhraj bibir, asyafatan, itu hanya ada 3 kondisi saja ya kalau di bibir. Yang pertama dengan merapatkan kedua bibir, yaitu ada pada huruf ma dengan ba, ma, ba. Yang kedua dengan memonyongkan kedua bibir, ada di huruf wa. Nah, ini yang perlu ditekankan. Nah, bahwa ketika posisi bibirnya manyun, monyong, itu hanya ada pada huruf waw. Nah, dan efek dari waw ini juga terbawa nanti pada harokat domah. Nah, jadi yang boleh manyun itu sederhananya adalah hanya huruf waw dan huruf-huruf yang berharokat domah. Maka selain 2 kondisi ini, nah usahakan tidak manyun. Nah, begitu pula ketika kita menyebutkan huruf to. Nah, jadi jangan sampai to. Nah, kalau manyunnya ini karena efek sedikit saja nggak masalah, gini misalkan to. Nah, kalau hanya sekedar gitu saja nggak terlalu masalah. Tapi yang masalah itu ketika menyengaja menyebutkan huruf to, zo, so, do. Nah, itu tiba-tiba menyengaja manyun sehingga menjadi to, zo, so, do. Nah, itu penyebutan yang keliru ya, kurang tepat. Tapi tetap saja biasa. Secara sederhananya, cara menyiasatinya adalah coba untuk sedikit senyum ketika menyebutkan 4 huruf tersebut. Misalkan to, zo, so, do. Jadi tidak dimanyunkan bibirnya.
Nah, seperti misalkan kita mengucapkan soto, sozis, somai, jadi nanti untuk latihannya jangan beli bakso tapi beli bakso. Jangan beli somai tapi beli somai. Bang, somai satu. Gaya gitu ya, habis latihan tahsin. Jadi gitu, tidak boleh dimanyunkan, diusahakan tidak manyun. Itu di huruf-huruf yang tebal. Nah, dan untuk membedakan nanti huruf ta dengan to karena dia satu makhraj. Jadi huruf ta itu nanti lebih ke sifat huruf ya sebetulnya, tapi kita bahas sedikit dulu. Nah, jadi huruf ta itu nanti dia punya sifat terangkat lisannya. Jadi posisi lisan nanti terangkat ke langit-langit. Nah, makhrajnya sama misalkan di sini ujung lidah. Nah, tapi nanti pangkal lisannya naikkan ke langit-langit dan ditempelkan. Sehingga nanti keluar suara to. Jadi tebalnya suara itu dipengaruhi dari posisi lidah. Jadi bukan dari bibir. Jadi bibirnya enggak pengaruh. Dia mau manyun mau tidak suaranya akan tetap to gitu ya. To kalau manyun sekali lagi itu hanya di huruf bau dan dhammah. Nah, dan kemudian kita harus bedakan di apakah nanti satu huruf itu termasuk huruf-huruf al-khayshum keluar dari rongga hidung atau misalkan keluar dari al-jauf rongga mulut. Nah, karena nanti sering tertukar. Nah, sebagiannya bilang kalau tidak hati-hati menyebutkan huruf ain itu kadang sering ke rongga hidung. Gitu ya. Nah, cara untuk mengeceknya apakah suara kita itu keluar dari hidung atau mulut, maka coba dalam kondisi misalkan hidung ditutup. Nah, kalau suaranya keluar itu berarti suaranya keluar dari mulut. Tapi kalau suaranya tidak keluar, maka suaranya itu dia keluar dari rongga hidung. Nah, seperti misalkan masih ada. Tapi kalau misalkan suara ainnya itu dari rongga hidung, agak ketahan gitu ya. Nah, jadi agak tertahan. Begitu pula ketika menyebutkan kalimat-kalimat akhir, seperti di mad arif disukun gitu. Pada saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, him. Nah, kalimat him ini kalau tidak hati-hati itu bisa lari ke hidung. Ya, misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suaranya jadi hilang karena larinya ke hidung. Harusnya tetap karena huruf kasrah gitu ya, fathah, dhamma, kasrah itu sejatinya keluar dari al-jauf. Makanya huruf di al-jauf sudah disampaikan itu hanya huruf-huruf mad saja. Apakah alif, ya sukun atau waw sukun. Nah, maka tidak boleh larinya ke hidung karena yang huruf dari hidung itu pastikan hanya huruf gunnah saja. Di mana di mushaf Bukhara ditandai dengan nun mim tanwin yang berwarna gitu ya, merah ataupun hijau nantinya. Itu baru keluar dari hidung. Tapi selain itu tidak boleh keluar dari hidung. Nah, seperti tadi pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa him, jangan him. Nah, itu dari hidung. Tapi him. Nah, jadi supaya keluar dari mulut sekalipun hidung ditutup, cara mengecek itu. Nah, tapi tetap keluar gitu ya. Nah, dan kemudian kita lihat menyempurnakan lagi di huruf lam. Nah, di huruf lam terlebih dahulu. Karena huruf lam ini nanti ada beberapa kondisi kapan dia nanti dibaca tarqiq efeknya, kapan nanti dia dibaca tafkhim tebal atau biasa sebetulnya tafkhimnya ini. Yang ketiga kapan dibaca taghlis atau berat. Tuh. Misalkan pada lafzul jalalah pada lam di lafaz Allah yang diawali harokat kasrah, maka huruf lam ini harus dibaca tarqiq. Nah, kebanyakan membaca seolah-olah tarqiq padahal hakikatnya masih tafkhim, tebal. Itu pada kalimat lillah. Nah, kalau membaca seperti itu masih tebal sebetulnya, sekalipun dibaca a gitu ya. Nah, tapi tarqiq itu dengan sedikit menarik huruf lam itu ke belakang dan posisi mulut pun nanti lebih dilebarkan. Jadi bismillah bukan bismillah la. Bedakan antara la dengan la. Nah, masalah nanti tipis tebalnya ini akan lebih terlihat jelas ketika nanti misalkan kita membaca di ayat gharibah pada kalimat majreha. Ada majreha, ada majreha, ada imalah, ada taklil, atau ada imalah kubra, imalah sugra gitu ya. Nah, jadi bedakan tadi, beda sedikit. Nah, hanya tinggal menarik sedikit saja. La, bukan la. Bismillah itu tebal. Tapi bismillah tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kalau taglis,
Nah, ini sama di lafaz Allah, tapi yang didahului fathah ataupun dhammah. Nah, talqis itu berat sehingga yang sering jadi kesalahan adalah lagi-lagi melibatkan bibir ketika mengucapkan lafaz Allah. Nah, jadi Allah, bukan Allah. Kalau Allah itu seakan-akan menambahkan huruf waw, gitu ya. Nah, tapi hilangkan huruf waw-nya tapi tetap dibaca tebal sehingga menjadi Allah. Nah, jadi mulutnya tidak berpengaruh. Allah. Dan justru salah satu keunikan lafaz Allah ini di huruf lam. Jadi kalimat di huruf alif, lam dengan haknya ini 3 huruf yang dimana ketika si rahangnya kita kaku sekalipun itu tetap masih bisa diucapkan. Maksudnya apa? Nah, ketika seorang ini sakaratul maut, ya, sedang menghadapi kematian, kan disunahkan kita untuk mentalkinnya. Mentalkin ini tentunya dengan kalimat-kalimat yang ringan, kalimat-kalimat la ilaha illallah atau minimal kalimat Allah. Di mana orang yang sakaratul maut ini itu nanti dia posisinya akan serba kaku, dari mulai kakinya kaku, kemudian badannya, kemudian tangannya sampai terakhir rahangnya kaku, hingga mengucapkan kalimat itu tidak akan jelas. Kecuali kalimat Allah itu masih bisa diucapkan. Karena apa? Kalimat Allah ini hanya membutuhkan lidah yang bergerak. Sedangkan yang sakaratul maut itu tidak bisa bergerak kecuali lidahnya saja. Inilah satu-satu bukti kemukjizatan Al-Quran gitu ya. Salah satunya juga di lafaz Allah. Maka kalau kita posisikan rahang ini misalkan kaku sekalipun, itu nanti masih bisa mengucapkan lafaz Allah dengan baik. Allah, Allah, Allah. Nah, jadi bukan Allah, tapi Allah, Allah, huwallahu, bukan huwallah, huwallah. Nah, kemudian tadi, makanya huruf lam ini supaya bisa taglis seperti itu, posisikan, dilekatkan, hanya lidahnya saja ke langit-langit mulut, dilekatkan baru diucapkan tadi Allah. Jadi bukan Allah, tidak berpengaruh oleh mulutnya. Nah, jadi tadi dari mulai ha. Nah, jangan terlalu bawah, kemudian ha. Nah, lembutkan dibandingkan ha, nanti dibedakan. Nah, lebih nanti kita bahas di sifat huruf, membedakan antara huruf-huruf yang mirip. Karena sekarang masih makharijul huruf saja, memastikan bahwa huruf tersebut harus betul-betul bertempat sesuai dengan tempatnya masing-masing, supaya nanti bisa memenuhi hak hurufnya ketika sudah kita membahas di sifatul huruf. Nah, baik, itu mungkin ya yang disampaikan. Selebihnya kalau misalkan ada yang belum difahami, bisa silakan ditanyakan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.